Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irnida Dewagnani, NIM 21030306023. Baik teman-teman, langsung saja di sini tujuan saya mengajak teman-teman kumpul di sini tuh sedikit sharing ya mengenai materi kita tentang ijaz Al-Quran. Jadi teman-teman, ijaz Al-Quran itu kan mengenai kemujizatan Al-Quran. Teman-teman kan sebelumnya sudah mempelajari ya mengenai apa itu ijaz Al-Quran, terus tujuan dari ijaz Al-Quran, terus mengenai sisi kelebihan dari kemujizatan Al-Quran. Oke, karena kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang ijaz Al-Quran, jadi di sini saya sedikit mengulas kembali mengenai tentang materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari ya. Dan saya juga akan sedikit sharing mengenai cerita tentang ijaz Al-Quran dan relevansinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang saya dapat informasinya itu dari jurnal Hikmah Stai Sumatera Medan yang ditulis oleh Nana Mahrani. Jadi teman-teman, ijaz Al-Quran itu kan tadi kemujizatan dari Al-Quran. Berbicara tentang mujizat, pasti kan hal pertama yang kalian pikirkan itu sesuatu yang luar biasa ya. Terus apa lagi mengenai ijaz Al-Quran? Mujizat, sesuatu yang luar biasa, mengagetkan, jarang dimiliki. Pasti tentu saja itu juga termasuk mengenai ijaz Al-Quran ya. Tapi ijaz Al-Quran itu lebih ke bukti kebenaran. Jadi mukjizat Al-Quran itu berarti kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Apabila kebenaran dan kemujizatan itu terbukti, maka nampaklah sesuatu yang melemahkan. Dalam sejarah diturunkannya Al-Quran sekaligus mukjizat kan diperuntukkan untuk Nabi siapa? Nabi Muhammad. Benar, Nabi Muhammad. Jadi tujuan dari terbuktinya kemujizatan Al-Quran itu sebagai pembuktian bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah yang diberikan untuk Nabi Muhammad sebagai Rasul yang membawa kitab Al-Quran. Selain itu, untuk menampakkan kelemahan dari orang-orang Arab yang dahulunya itu suka melawan gitu, tidak percaya mengenai kelebihan yang ada di Al-Quran. Padahal kan di Al-Quran juga sudah jelas ya mengenai kelebihan-kelebihan yang ada di Al-Quran, termasuk gaya bahasanya, terus susunan kalimatnya yang indah, terus unik juga ada di dalam Al-Quran. Itulah teman-teman sedikit ulasan tentang ijaz Al-Quran. Lalu bagaimana sih mengenai arah baru memahami kemujizatan Al-Quran? Melihat pembahasan ijaz yang sudah kalian pelajari kan, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai kemujizatan Al-Quran kan lebih fokus pada aspek kebahasanya atau susunan kalimatnya. Jadi kayak lebih menceritakan bahwa Al-Quran itu kelebihan yang dimiliki Al-Quran itu bahasanya tuh bagus, terus susunan kalimatnya rapi. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Ternyata melihat dengan sekarang ini tuh kemujizatan Al-Quran itu bisa dipahami bahwa Al-Quran itu memiliki segi kelebihan dari segi sains dan teknologi. Hal ini dilakukan oleh Dr. Razak Naufal dalam kitabnya Al-Ijazu Al-Dadi Lil Quranil Karim. Dalam kitabnya tersebut, beliau mendeskripsikan berbagai ayat yang menunjukkan kemujizatan Al-Quran yang ilmiah dan relevansinya. Terus mengenai mengapa mujizat Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran dan mengapa Al-Quran itu merupakan mujizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad. Bahkan beliau juga merupakan bukanlah orang yang pertama mengungkapkan mengenai ijazul ilmiah tadi. Namun sudah terdapat ulama salaf yang lebih dulu menceritakan mengenai ijaz Al-Quran. Ulama tersebut seperti Imam Al-Ghazali dalam bukunya Jawarizul Quran, bahkan sampai pembahasannya itu mengenai mujizat itu adalah isyarat ilmiah itu yang disampaikan oleh Quraisy Shihab. Ada yang tuh nggak Quraisy Shihab? Ayahnya Najwa Shihab, benar. Iya, beliau itu dalam bukunya Mujizat Al-Quran pembahasannya mengenai isyarat ilmiah itu termasuk kayak kelebihan yang ada di Al-Quran. Hal ini dapat dipahami bahwa kemujizatan Al-Quran itu tidak hanya untuk pada masa kenabian ya, orang-orang pada masa kenabian, tetapi juga untuk masyarakat kekinian sampai hari kiamat, serta bisa dilihat dari aspek keilmiahannya. Sehingga
pembuktian kebenaran Al-Quran itu saat ini sangat tepat dengan dihubungkan dengan iptek. Salah satunya yaitu karena rata-rata kan manusia atau orang-orang zaman modern ini kan berpikirnya ilmiah ya. Terus segala sesuatunya tuh ingin dibuktikan dengan kayak teori, terus penelitian gitu kan. Nah, sebagai buktinya bahwa di dalam Al-Quran terdapat isyarat ilmiah yang masih relevan dan sesuai dengan penelitian kekinian. Banyak terdapat contoh di dalam Al-Quran seperti proses reproduksi manusia yang telah dijelaskan dalam Al-Quran jauh sebelum ditemukan mengenai Microsoft, terus USG, terus dan lain-lain kan yang membahas mengenai proses perkembangan janin rahim dalam perempuan. Nah, adapun contoh redaksi ayat Al-Quran yang memuat isyarat ilmiah mengenai proses reproduksi manusia dalam Al-Quran tersebut yaitu surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 37. Ayat ini tuh menyatakan bahwa penciptaan manusia dari setetes air mani. Terus yang kedua itu surat An-Najm ayat 45 sampai 56. Ayat ini menginformasikan bahwa dari setetes air mani tersebut atau nutfah memancar itu Allah menciptakan kedua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Yang ketiga itu Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14. Ayat ini menjelaskan mengenai tetes nutfah itu tersebut menjadi segumpal darah. Nah, segumpal darah ini melekat dalam dinding rahim perempuan kan, terus akan menjadi sebuah zigot yang cikal bakalnya itu akan terbentuk janin yang terus berkembang. Dari contoh isyarat ilmiah tersebut dalam penjelasan ayat-ayat Al-Quran tersebut tuh dapat disimpulkan bahwa memang benar bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang menakjubkan. Ternyata Al-Quran itu hadir pada masa dahulu yang sama sekali belum mengenal kecanggihan iptek, tetapi sudah mengisyaratkan gitu teori-teori ilmiah yang dapat dibuktikan kan. Terus juga bisa dihubungkan dengan iptek. Begitu teman-teman. Jadi kemujizatan Al-Quran itu tidak hanya sebatas membahas susunan kalimatnya gitu kan yang indah, tetapi bisa membahas teori-teori yang bisa dibuktikan. Kurang lebihnya begitu teman-teman mengenai ijaz Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.